Terus acara dimulai. Berhubung waktunya sudah terlambat, maka teknisnya kita rubah, tidak membaca materi tapi langsung tanya jawab. Dan materinya tetap mengenai masalah puasa. Untuk santri putra jangan hanya diam, jangan hanya mendengarkan, tapi berusaha untuk merespon dari kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Untuk SMK Wusto, SMK kelas 2 duduk di barisan pertama. SMK kelas 2 semuanya duduk di barisan pertama. Ayo, bergantian SMK kelas 2 duduk di barisan pertama. Kabeh. Duduk di barisan pertama. Ya, diam. Menang. Ini ada 4 soal yang Pak buat, karena ini waktunya sudah di ujung, maka tidak bisa membaca materinya. Langsung saya kasih pertanyaan, 4 pertanyaan, saya kasih satu persatu 2 pertanyaan untuk putra. Atas nama putra saya bacakan, dijawab oleh Santri Putri, kemudian baliknya atas nama putri saya bacakan yang dijawab oleh putra. Ayo betul maju, itu yes, baru sini. Yes. Perhatikan, ditulis diskusi orang kebakaran, buka ayo. Ya, sekarang pertanyaan dari Santri Putri ke Santri Putra. Katakan ini pertanyaan dari Santri Putri, kemudian dijawab oleh Santri Putra. Makanya ditulis. Santri Putri bertanya, ditulis. Jadi anak-anak berbagian anu ya, kang ajar kabeh ya. Iki kan kelas loro wis to.
Kira-kira bisa jawab ya guys? Pelan lurus, petang anyar kabeh dari dia lagi diskusi. Habis, air dingin. Kabeh sing nang kono. Ini barisan pertama kali kok dalam kono. Nah, ini tak paham. Kesana mana beres? Ini bagi lihat. Ini ya, do besar. Ini orang kan. Yes. Dapat. Das nomor. Lanjut. Dokter Putra, wah, ya. Juga untuk santri putra, santri putri bertanya, tulis, dikatakan, nulis mana nih lo? Dikatakan bahwasanya niat adalah merupakan fardu atau rukun daripada puasa. Ditanyakan bahwasanya niat itu adalah merupakan fardu atau rukun daripada puasa. Lalu kapan waktu niat itu dilakukan? Menang. Bolehkah niat itu dilakukan pada pagi hari? Pulpen ente, Ina, pulpen ente buku ente. Kadang ngaji diskusi untuk pulpen dulu. Yes. Makan begitu. Wacana begitu. Dengarkan pertanyaan Putri. Dengarkan dulu. Tulisan apa? Dikatakan bahwasanya niat adalah merupakan fardu atau rukun dari puasa. Lalu kapan waktu niat itu dilakukan? Bolehkah niat itu dilakukan pagi hari? Benar. Ayo dijawab Putra. Ada jawab. Jadi saya kira ini ada dua pertanyaan. Kapankah niat dalam puasa itu dilakukan, dan bolehkah bila niat itu dilakukan di pagi hari? Jadi satu pertanyaan ada dua jawaban. Ayo jawab Putra. Ayo disimak. Makan.
Ayo, kalau semua no. Ayo, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama satu itu rukun yang dilakukan pada malam hari, dan adapun yang dilakukan di siang hari itu adalah puasa sunnah. Puasa Ramadan itu tidak boleh dilakukan di pagi hari, hanya boleh di malam hari. Jawabannya jawabannya niat itu dilakukan di malam hari. Adapun niat yang dilakukan siang hari itu sunnah, bila puasa sunnah. Jadi niat kapan niat itu dilakukan? Jawabannya bila puasa yang dilakukan itu fardu, misalkan Ramadan, maka niatnya itu harus di malam hari dan itu diinapkan semalam, diinapkan. Kemudian bila puasa yang dilakukan itu sunnah, maka bolehkah niat itu dilakukan di pagi hari ya? Boleh. Jawabannya apabila yang dilakukan itu puasa sunnah. Ya, kan dari jawabannya mau sirah ini soal ya, kaitan dengan seorang umat bila makan lima obeng ya. Ayo nanti jawabannya mau ya, ini berpikir kalau tukang mikir kamu aku bilang biar benar sepakat apa enggak, masuk apa enggak? Iya, sampai benar. Ya, jadi inti dari ilmu yang kalian dapat malam ini adalah perihal niat. Silakan. Niat itu tadi itu sudah dikatakan apabila kau mengarap, maju. Kemudian nomor 2. Kemudian nomor 2 pertanyaan dari laki-laki. Ya, pertanyaan. Ya. Kalau tulisan, itu ini datang. Biasanya menolak. Nah ini tadi Royan gak ada di tempat. Oke, pelayanan itu ya. Coba nomor 2. Nomor 2 sari putih gunakan. Nanti baik kesimpulan. Coba nomor 2 ada pertanyaan untuk dijawab sari putih. Ya simak ya. Puasa atau dengan istilah kata lain saum artinya adalah menahan. Misal umpama menahan dari makan, minum, berhubungan badan, sengaja muntah di siang hari. Di antara menahan dari yang tersebut di atas, adakah yang lain yang harus ditahan dalam berpuasa? Jawaban, adakah yang lain menahan selain yang tersebut di atas? Puasa itu artinya menahan untuk tidak makan, minum, berhubungan
muka dengan sengaja di siang hari. Kemudian pertanyaannya, adakah menahan selain dari yang tersebut di atas? Pertanyaan ini guys. Ya, saum puasa itu artinya menahan. Apa artinya maksudnya? Menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak muntah dengan sengaja di siang hari. Pertanyaannya, adakah menahan selain tersebut atas? Kalau ada, kira-kira apa yang ditahan? Menahan apa saja selain yang tersebut atas? Jawab. Iya, selain menahan makan, selain menahan minum, berhubungan, muntah sengaja, adakah yang ditahan dalam berpuasa selain menahan tersebut di atas? Ini ya, biar kamu paham nanti. Ayo. So, ayo, kita jawab ya. Barang pertanyaan jawaban ini betul, ya kamu langsung oke gitu. Sepakat. Perhatikan, puasa atau istilah saum itu artinya kata bahasa artinya menahan di siang hari dari makan, minum, jima, berhubungan atau muntah dengan sengaja. Pertanyaannya, adakah menahan selain 4 tersebut di atas dalam melakukan puasa? Dijawab oleh Putri. Mampu kopi ini ya. Jawabin aku nih. Jangan kan yang terjawaban. Baiknya mau tamu tadi, baiknya ada tamu. Mau baiknya usir. Ini sudah siap. Ayo kalau jawab, kita harus menjawab ya. Tidak ada. Menang lana. Putri tidak menjawab. Putri menjawab tidak ada perkara yang harus ditahan dalam berpuasa selain menahan makan, minum, berhubungan dan muntah dengan sengaja. Tidak ada selain itu menahan dalam berpuasa. Gimana? Tidak sepakat. Hah? Tidak sepakat. Tidak sepakat berarti kamu lebih adalah ada yang lain. Sekarang contoh ya, jelaskan kira-kira apa saja biar Putri tahu. Menahan saat puasa terlibat dalam menahan amarah agar tidak membunuh orang dan menahan hawa nafsu biar tidak berzina. Yang lulus juga ya. Itu menahan amarah. Kemudian yang lain mampu menahan emosi, hawa nafsu dan sebagainya. Berarti banyak ya. Berarti banyak perkara-perkara yang harus ditahan dalam berpuasa selain makan, minum, ya, berhubungan dan muntah sengaja. Banyak, ya kan? Berarti masih ada yang harus ditahan dalam berpuasa. Melatih menahan emosi, ya kan? Melatih menahan kesabaran, ya kan? Melatih menahan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang gak ada gunanya itu. Bisa ya, bisa cara ya, dimasukkan dalam otak. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya, tulisan.
Nomor 3. Perkara-perkara perkara yang bisa membatalkan puasa adalah keluar mani. Mohon dijelaskan keluar mani yang membatalkan puasa dan keluar mani yang tidak membatalkan puasa. Biar perempuan, pertanyaan ini dok, kamu ya, perhatikan ya. Ini pertanyaan perempuan untuk laki-laki. Perkara yang bisa membatalkan puasa adalah misalkan diantaranya keluar mani. Mohon dijelaskan keluar mani yang membatalkan puasa dan keluar mani yang tidak membatalkan puasa itu yang membatalkan puasa keluar mani yang bagaimana dan yang tidak membatalkan puasa keluar yang bagaimana. Karena ada dua jenis membatalkan dan tidak membatalkan. Adapun keluar mani yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan mani saat berpuasa. Adapun mani yang membatalkan puasa itu mengeluarkan dengan cara dipaksa. Kulit, memakai kulit. Bagaimana? Dipaksa dipakai ini dipaksa dengan kulit ya. Udah paham ya. Terus adapun yang tidak membatalkan puasa saat keluarnya mani itu mimpi basah. Ya, jadi jawaban putra ya, keluar mani yang bisa membatalkan puasa apabila keluar mani yang dengan disengaja dengan tangan atau yang lainnya. Ya, kemudian yang tidak membatalkan puasa apabila keluar maninya itu dalam keadaan mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Itu jawaban lagi. Kemudian tanggapan kamu? Punya jawaban lain atau kamu sangkal? Iya kan dia maksudnya? Berangkat ya. Ini iling-ilingan ya pengalaman ibu ya. Jadi keluar mani yang wes. Sekarang yang terakhir, adalah mengenai head. Nifas, gila, dan murtad juga adalah perkara yang membatalkan puasa. Lalu kapankah puasa itu batal? Sebab hal tersebut di atas. Dan apabila junub atau janabat, bisakah junub atau janabat itu membatalkan puasa? Kapankah kalau junub itu batal puasanya? Ini kan cakapnya sama mana? Putra ya. Head, nifas, ganja putri ya. Berarti mulai lagi. Head, nifas,
bila murtad perkara yang membatalkan puasa. Lalu kapankah puasa itu batal sebab tersebut di atas? Kapankah puasanya batal? Karena bila nifas, haid, atau murtad. Kapan yang bisa membatalkan puasa itu kapan? Ya. Dan apabila junub atau janabah, ya, junub atau janabah, bisakah junub atau janabah itu membatalkan puasa? Orang junub atau janabah itu batalkan puasanya. Kemudian kalau junub itu batal puasa, kapan? Ada dua jawaban ya. Ada dua jawaban. Satu pertanyaan ada dua jawaban. Pertanyaan pertama, haid nifas bila murtad itu bisa membatalkan puasa. Lalu kapankah itu membatalkan puasa? Haid nifas bila dan murtad. Kemudian junub atau janabah itu membatalkan puasa atau tidak? Bila itu membatalkan puasa, kapan? Iya nanti dijelaskan lagi. Karena junub itu bisa membatalkan puasa juga. Lalu kapankah itu membatalkannya? Bila junub. Karena junub itu bisa tidak membatalkan, bisa membatalkan, tergantung apa yang dilakukan oleh manusianya. Ayo jawab. Ayo kita jawab kemana? Ayo, kapankah nifas, haid, murtad atau bila itu membatalkan puasa? Kapan? Saat terjadinya hari itu. Saat terjadinya hari itu, sementara manusianya ya bisa bilang ya saat kejadian itu. Saat kejadian itu maksudnya ketika seseorang itu puasa, kemudian tiba-tiba datang perkara itu. Jadi betul maksudnya? Ya memang kayak ini jawabannya. Ketika manusia seseorang puasa, maka mendadak tiba-tiba datang haid, nifas, bila atau murtad, maka seketika itu batal puasanya. Jadi, ya. Kemudian, itu masuk ya. Kemudian yang kedua, junub itu membatalkan puasa. Lalu kapankah junub itu bisa membatalkan puasa? Ayo jawab. Junub, keluar mani ya, itu bisa membatalkan puasa. Lalu kapankah junub itu membatalkan atau tidak membatalkan puasanya? Bila membatalkan itu karena kesalahan manusianya. Bila tidak membatalkan junub itu karena keilmuan manusianya, karena punya ilmu. Ayo, kapan bisa membatalkan dan kapan tidak batal? Membatalkan puasa saat siang hari. Saat membatalkan puasa bila datang junubnya itu siang hari. Sampai junub ya. Junub berarti keluar mani junub. Dari awal puasa sampai berbuka. Awal puasa berarti ketika sudah pagi hari dalam keadaan puasa, kemudian tengah hari atau akhir hari kemudian dalam itu maka puasanya itu sudah datang. Nah itu jawaban dia. Kemudian junub yang tidak membatalkan. Malam hari, ya wes nanti bisa pakai jelaskan. Ayo,
Ayo jawaban ini terakhir habis ini saja. Ayo. Ayo jawaban ini. Masuk apa enggak bila terjadi, bila terlipas, maka itu bila terjadi pada seseorang yang sedang berpuasa, maka puasanya seketika batal. Misalkan saya sekarang puasa, kemudian tiba-tiba bila, maka batal puasanya. Ketika kamu puasa, ketimbang keluar, ya darah haid, batal puasanya. Ya, kan? Tapi kalau junub itu agak berbeda. Bila junub dilakukan atau terjadi di siang hari, maka otomatis batal. Bila terjadi di malam hari, tidak batal. Dan nanti saya langsung jelaskan, tidak usah dijawab. Langsung jawab ya. Keluar mani, jelas kalau siang hari ada puasa itu batal. Kemudian keluar mani karena sengaja lah, karena hubungan ya misalkan, ya kan, junub namanya kan. Itu beneran. Apabila junub sebelum fajar sampai fajar subuh dia belum mandi, maka puasanya batal. Perhatikan, dia bila junub mimpi atau apa keluar mandi, bila sebelum fajar sampai subuh baru mandi, maka batal puasanya di siang hari batal. Tapi bila junub itu sebelum fajar, sebelum isya, dia segera mandi, ya kan, lalu puasa, maka puasanya tidak bermasalah. Paham ya? Paham? Oke. Jadi apabila kalian semua perempuan yang janabat ya, laki-laki janabat, usahakan sebelum imsak ya, itu kamu segera mandi dulu kan janabat ya. Tapi kalau imsak, apalagi sudah subuh baru mandi, ya subuh kan sudah berpuasa kan, baru mandi, ya berarti puasanya bermasalah, batal. Jadi puasa seharian itu sia-sia ya. Ada pengecualian tadi yang Pak. Ya, pengecualian. Ayo pengecualian apa? Maksudnya soalnya tinggalkan apa terlanjur. Maksudnya mak kula niki mantun. Iya. Kali istri gitu Pak, kali istri. Iya, maksudnya begitu. Jam 3 ini kula ngantuk kan otomatis kula ngantuk itu niku Pak. Nah, niku tangan-tangan niku dulu. Niku obat kan? Iya. Ngantuk. Makanya ini jalan solusi. Ketika kamu sadar dan tahu bahwa apabila saya tidak mandi sampai subuh, maka batal puasa saya. Maka ketika itu sudah tahu ilmunya, sebelum ngantuk terjadi, maka setelah terjadi sesuatu itu segera mandi, lalu seumpama. Nah, perumpamaan itu tidak bisa karena ini hukum ya, perumpamaan itu tidak bisa karena ini hukum. Ketika seseorang ya berpuasa sementara dirinya masih mengandung junub, maka puasanya ya saya tidak ya. Tapi sangat kula niku lek kula matur kata niku kula kesiram. Lah ya makanya manusianya itu bila tahu itu akan mendapatkan berisiko, maka sebelum kesiram ya langsung mandi, maka ngantuknya akan beres sih. Ya, maka sebelum datang ngantuk, ya kan pernah biasa ya setelah keluar kan
Ya maka saudara mandi pasti nantinya akan di mudah-mudahan barokah nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Langsung aja. Ayo langsung wudhu, ayo langsung buka. Yo, betul. Iya langsung buka. Kalau wudhu langsung buka. Langsung buka. Makan waktu 15 menit. Ya,